Baik, sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman, kepada Anda semua, cara membongkar mesin Prime Dynamic 3200. Mesinnya seperti ini ya. 3200 ya. Seperti ini. Sama seperti mesin pada umumnya yang model jenis ini biasanya ada baut di sisi kanan dan kirinya ya. Di belakang sini, kemudian di bagian tengah sini ada kanan kiri, kemudian di bawah sini. Sini sama sini. Oke ya. Kita langsung buka saja. Usahakan pakai obeng yang panjang yang ada magnetnya. Simpan bautnya baik-baik supaya nggak hilang. Ya. Ini saya buka di sini ya. Ini. Jadi buka aja bautnya. Ini saya putar aja ya, saya biar enak bukanya. Yang penting teman-teman tahu posisi bautnya ada di sebelah situ. Di kanan kiri cover samping ya. Ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Ini kelihatan ya. Ini dia. Ini ada baut di sini. Pokoknya teman-teman cari saja. Pasti di bagian kanan kiri bodi mesin itu ada baut yang menahan. Yang bisa kita buka ya. Oke, sudah. Kemudian ini bagian bawahnya, bawah mesin juga kita buka semua. Dikendorin juga boleh, tapi lebih aman dibuka biar Anda bisa nyimpan bautnya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini untuk baut steker nanti kita buka. Saya kendorin dulu aja ya. Teman-teman boleh buka langsung nggak apa-apa. Simpan bautnya baik-baik. Oke, sudah ya. Kemudian bagian belakang. Bagian belakang ada baut nih 1, 2. Ya, saya buka dulu ya. Obeng saya karena magnetnya sudah lemah, jadi nggak bisa narik. Oke. Kemudian di sini ini ada baut ya. Ini. Oke. Buka. Sisi satunya. Sudah longgar ya. Belakang sudah kebuka, samping kita buka ya. Seperti ini debunya. Mantap. Ini rangkaian mainboardnya. Sisi satunya kita buka seperti ini. Aman ya. Nah, kondisinya seperti ini mesinnya ya. Ini gearnya, rangkaian gearnya. Kita cek gearnya apakah ada yang tumpul, aus atau habis. Silakan teman-teman cek ya. Ini seperti yang teman-teman lihat debunya luar biasa. Ya. Terus cara buka ini gimana nih? Ya, ini gimana cara bukanya? Tadi ada baut di sini ya. Dua ini kita buka. Ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi baut ini ya. Ini. Ini. Ya. Teman-teman buka. Buka atau dikendorin bebas, yang penting bautnya jangan sampai hilang ya. Seperti itu. Terus mana lagi nih?
Mana lagi yang menahan? Nah, di sini ada baut lagi ya. Ini, oke. Kalau teman-teman ragu ketika buka mesin, teman-teman bisa foto sebelumnya kondisi awal sebelum dibuka seperti apa. Nanti bisa dibuat acuan kalau pas teman-teman mau pasang kembali itu bisa lihat fotonya. Ya, apakah sudah kebuka? Belum ya? Berarti masih ada. Kira-kira di mana? Masih ada yang nyangkut? Oh, ternyata sudah ya. Tadi cuman ada baut sebelah sini satu dua, kemudian samping kanan kiri ada dua. Ini satu, sini satu. Ada empat ya untuk membuka ini. Ada empat baut. Nah, seperti ini kondisinya. Banyak sarangnya ya. Ini harus kita bersihkan. Harus teman-teman bersihkan nanti ya setelah bongkar. Nah, ini cabut semua. Kalau nggak memungkinkan untuk nyabut kabelnya, ya pastikan teman-teman bisa aman saat bekerja, nggak sampai kabelnya putus. Oke ya. Dah, setelah ini apa lagi yang harus kita buka? Ini ya, kita buka ya. Ini bagian steker platnya. Ada baut di sini. Ada 4 ya. Teman-teman buka. Oke. Apakah sudah? Sudah ya. Nah, sudah renggang. Oh, ternyata ada baut lagi ya. Samping kanan kiri masih ada baut yang harus kita lepas. Oke. Yang mana itu bautnya? Yang menahan ini tuh ini ya. Ada baut ini ya. Ada baut lagi. Belah kanan kiri. Nah, satunya teman-teman harus buka ini. Mainboardnya ini. Hati-hati jangan sampai hilang bautnya. Jangan sampai lupa juga. Nah, ini sudah. Kita bisa geser untuk membuka bautnya ini. Perhatikan ya, supaya teman-teman baik yang mau belajar servis mesin hitung uang ataupun Anda pemakai mesin hitung uang mau bongkar sendiri, perhatikan. Jadi jangan sampai terjadi bisa bongkar nggak bisa pasang, bahaya ya. Nah, udah kebuka ya. Udah seperti ini aja cukup. Yang penting bagian dalam mesin sudah uh, terbuka, jadi kita bisa membersihkan bagian dalamnya. Kita bisa semprot ya, gunakan blower tiup, blower angin tiup ya, untuk membersihkan. Saya tidak akan memperlihatkan bagaimana cara membersihkan. Yang penting teman-teman Anda semua harus memastikan bagian dalam mesin ini jadi bersih. Ini kan kotor ya. Usahakan
semua bagian dalamnya bersih. Oke, saya akan membersihkan mesin ini dulu, nanti akan saya lanjutkan dengan bagian video cara memasang kembali bagian mesin ini ya. Oke teman-teman, ini mesin sudah saya selesai bersihkan seperti ini ya. Sekarang akan saya perlihatkan cara memasangnya, cara mengembalikan mesin ini supaya kembali seperti semula. Dan saat sebelum memasang pastikan kabel-kabel tidak ada yang lepas dan semuanya sudah bersih. Pastikan spare part yang ada di bodi mesin yang nempel ke mesin, sensornya, rodanya, rollernya, gearnya tidak ada yang aus ya. Oke, langsung saja saya pasang mesinnya. Ini saya awali dari sini, bagian stiker platnya. Kembalikan ke posisi semula ya. Pastikan tidak ada yang nyangkut supaya lancar perputaran mesinnya. Oke ya. Ini diputar supaya nggak ada yang nyangkut ya. Diputar. Pastikan tidak ada yang nyangkut. Dan ini juga harus diperhatikan bagian sini. Nggak boleh keluar, kalau dia ini sampai ngangkat ke atas, uangnya bisa macet di sini. Oke, sudah nempel semua. Dari mana kita bautnya ini? Ya, dari samping sini ya. Tadi kan ada baut di samping kanan kirinya untuk penahan stiker platnya. Yang mana tadi ya? Sini. Samping satunya. Ini dia. Bautnya juga jangan sampai ketukar bautnya. Oh, sorry, salah. Agak sembunyi dia ya, jadi agak ribet sedikit ya. Jadi harus hati-hati, utamakan keamanan mesin dan keselamatan kerja. Oke, kita kembalikan mainboardnya ini tadi. Posisinya ada di ini ya. Oke. Satunya sudah ya. Sudah kepasang mainboardnya. Pastikan konektor-konektornya ini tidak ada yang lepas. Jadi supaya mesin tetap berfungsi dengan baik, tidak ada error, pastikan ya kabel itu penting. Jangan sampai ada yang nyangkut.
Kemudian bagian bawah dari steker ini kita baut juga. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Bautnya seperti ini, yang tumpul ya. Ujungnya yang runcing karena lawannya itu plastik. Sudah ya? Sudah kokoh. Kencengin semua ya. Setelah itu kita pasang yang bagian atasnya. Ya. Seperti ini ya pasangnya ini. Ini ya, masuk ke sini ya. Ya. Oke. Perhatikan di sini ada pengunci-penguncinya ya. Ini ya. Pengunci-penguncinya ini. Jadi dia harus tepat di rumahnya. Hmm. Bagian sini agak harus hati-hati ya. Pastikan dia pas di rumahnya. Jadi roda ini agar bisa berputar, nggak sampai nabrak ya. Oke. Jangan sampai rodanya itu nabrak ke covernya ini. Jadi teman-teman Anda harus ngetes perputaran ininya. Kalau sudah aman, tidak ada yang nabrak, berarti dia sudah benar. Ya, Anda sudah benar masangnya ya. Ini masih ada yang nabrak sepertinya. Nah, ini udah tidak ada yang nabrak ya. Kalau ada yang nabrak biasanya ada suara gesekan antara roda sama plastik covernya ini, krek-krek gitu. Ini udah aman, jadi kita bisa baut langsung. Oke. Aman. Dan kita baut bagian ini ya. Ini ada dua baut yang kita buka tadi. Jadi kita kembalikan sekarang. Sorry. Bautnya yang seperti ini.
halus, ujungnya tumpul juga ya, karena lawannya itu besi. Lawannya plat. Sudah pasang dengan baik. Oke. Semuanya sudah oke, kemudian bagian belakang kita tutup. Ya. Bautnya ada 2 ini aja. Ini ada kotor, kita bersihkan puas. Jadi kalau bersih itu kita enak ngerjainnya. Bautnya panjang. Jadi pentingnya Anda mengingat-ingat baut ya, supaya nggak salah. Sebelum kita tutup semua cover mesinnya, biasanya saya melakukan tes terlebih dahulu supaya kalau ada kesalahan nggak sampai bongkar terlalu banyak. Dari sini untuk memastikan apakah mesin sudah hidup, sudah normal nyalanya hidupnya. Saya tes, tancapin kabelnya, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Layar muncul normal ya, tampilan normal, tidak ada indikasi error apapun ya. Saya tes sensornya, berputar dengan baik, modenya, untuk memastikan konektornya aman, tidak ada yang berubah. Oke, currency detect mode aman semua. Ya, karena kertas ya, jadi wajar dia error. Oke, berarti mesin berfungsi dengan baik. Dengan begini kita bisa lanjutkan untuk memasang cover-cover yang belum kepasang. Saya matikan lagi. Bagian hopper top covernya ya. Ini ada baut 2 di sini. Kemudian penguncinya ini ke asnya ya, ke sini. Nah, bunyi seperti itu. Udah ngunci ya. Kalau sudah ngunci, kita baut. Kita kencengin bautnya. Kita pasang covernya. Ya, seperti ini. Kita baut di sisi-sisinya ya. 1 2 seperti saat kita buka baut tadi, kita kembalikan ke posisinya. Pastikan tidak ada kabel yang kejepit. Ya. Pastikan kabelnya semuanya aman ya. Tidak ada yang terjepit.
atur kabelnya supaya nggak ada yang kejepit. Nah ya, sudah kunci, kita baut bawahnya. Sudah semua dibaut ya. Dan sisi kanan kirinya jangan lupa. Nah ini contoh ya, contoh yang salah. Jadi ini kita harus buka lagi karena ada baut yang ketinggalan belum kita pasang, belum saya pasang. Kita buka lagi. Bagian sisi samping-sampingnya ini belum saya pasang. Jadi baut ini lumayan, kalau nggak diperhatikan lumayan bisa menghabiskan waktu. Harus bongkar pasang ya. Buat pelajaran untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman yang mungkin baru belajar bongkar mesin hitung uang, atau yang mau membongkar sendiri mesin hitung uangnya, buat pelajaran supaya nggak sampai banyak menghabiskan waktu. Sudah ya, udah kepasang semua, sekarang tinggal kita baut, kita sempurnakan sampai selesai. Sudah, kita pasang lagi. Seperti itu. Pasang semua. Jadi ini adalah pengaturan mesin untuk mengatur ketebalan ini thicknessnya, jarak antara roda reversing sama feed rollernya. Sekarang kita tes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman mesinnya. Ya, oke. Ini ada 85 lembar kurang lebih ya. Chain berarti terlalu longgar. Ini ya. Oke. Masih terlalu longgar berarti.
sempurna ya. Kalau kurang lancar, Anda bisa setting lagi di sini. Yang penting tidak sampai hitungannya kacau atau hitungannya selisih. Aman ya. Baik, sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak video dari awal sampai akhir dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar, yang sedang belajar membongkar atau mau servis mesin hitung uang Prime Dynamic 3200 seperti ini. Terima kasih, jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman Anda semua atau kasir-kasir yang membutuhkannya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.